bahwa ada 4 tujuan gereja. Yang pertama koinonia, diakonia dan marturia dan kerigma, lalu kemudian diakonia dan matetes. Itu adalah 4 tujuan gereja yang paling dalam rangka pekerjaan Tuhan. Lalu kita lihat ada iscus. Iscus itu hampir sama dengan dunamis, tetapi ini lebih kepada kesanggupan untuk bertahan. Ya, iscus itu kesanggupan untuk bertahan. Nah, jadi kita lihat gereja, mereka bertahan, saudara-saudara, mereka bertahan ketika nanti kita akan melihat berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat atau bidat, mereka bertahan, berhadapan dengan aniaya, mereka bertahan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan gereja, sisa-sisa yang yang nanti tidak dimakan oleh belalang ini. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan seperti kisah para rasul. Bagaimana gereja diberi dunamis, eksosia, dan iscus. Kita perlu bertahan, ya. Dalam konteks kerohanian kita perlu bertahan. Hamba Tuhan, ya kita perlu untuk bertahan. Sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk bertahan dalam segala hal. Kata bertahan ini dalam Alkitab Perjanjian Baru seringkali dihubungkan dengan kata hupomone. Hupomone itu artinya dia itu sabar, ya. Kalau orang lain sudah berhasil, kita belum berhasil, kita mesti bertahan. Kita mesti sabar. Oh, saya kan sekolah tinggi. Kok dia tidak sekolah tinggi, tetapi kok dia sukses, ya. Dia banyak jiwa, bisa membangun gedung yang besar. Nah, kita tetap mesti bertahan. Kita mesti tetap bertahan. Kita sabar saja, ya. Atau dia kan masih baru, ya. Saya sudah 40-50 tahun bahkan lebih. Nah, ya, kita lihat iscus. Kita minta Roh Kudus supaya memberikan iscus ini, roh untuk bertahan, ya. Satu semangat untuk kita dapat sabar di dalam hidup ini. Apalagi hamba Tuhan, kita perlu sabar dalam bagian ini. Yang keempat adalah kata karatos atau kratos, ya. Kratos. Maka yang keempat ini hubungannya dengan kuasa Tuhan dalam diri kita lebih besar dari kuasa dunia. Nah, tentu ada ayat yang kita tahu ini. Paulus berkata bahwa kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar yang ada di dalam dunia ini. Jadi kratos ini semacam suatu intuisi rohani, ya, untuk kita ini, bahwa kita ini ada kekuatan yang tidak sama dengan kekuatan yang ada dalam dunia ini. Itu kratos, ya. Jadi dalam diri kita ini ada kuasa yang tidak sesembarangan itu. Jadi kuasa yang sangat besar yang Tuhan beri kepada kita, umat Tuhan, kepada gereja. Yang berikut adalah dunatos. Dunatos itu adalah kuasa dalam hubungannya dengan bertahan. Ini hampir sama dengan iscus, tetapi ini lebih kepada kesabaran, ya. Jadi kesabaran di sini, ada orang memang Paulus pernah menyinggung sebuah ayat tentang jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Jadi dia punya tingkat kesabarannya, dia punya rohani level ini memang sungguh luar biasa. Jadi kita tidak hanya bertahan saja, tidak hanya bersabar dalam seperti Yesus, tapi Donatus ini memang dia orang memang sabar. Dia mau dimanain pun, ya dia sabar.
dalam seperti hal memberi juga begitu kan, ada orang memang ya dia sabar, memang yang begitu, orangnya yang begitu. Itu donatus. Banyak ayat yang dapat kita lihat dalam Alkitab. Itu mungkin dapat dikupas dalam pelajaran kisah para rasul. Yang berikut adalah arhe. Arhe ini adalah kuasa dalam hubungannya dengan mandat atau jabatan. Nah, ini sudah mau mubes ini. Sudah mau mubes. Itu sebenarnya adalah kepemimpinan rohani, tapi kepemimpinan rohani sekuler ya. Tapi kalau kita mengacu kepada arhe, mandat jabatan ini seperti seseorang yang dapat jabatan di dalam diakonos, misalnya dia ketua wadah, kemudian dia memimpin apa dan memimpin apa, itu diberi kuasa, ya, diberi kuasa. Jadi kelengkapan diakonos itu semuanya diberi kuasa, ya, atau yang lazim kita sebut kita dapat pengurapan yang khusus, ya. Nah, jadi ini mau mubes kita melihat bagaimana akan ada pemilihan musda pun ada. Kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik, supaya semua dapatkan kuasa ini, arhe Tuhan, jabatan rohani, ya, bukan kepemimpinan sekuler, tetapi kepemimpinan rohani. Betapa pentingnya seorang pemimpin rohani untuk kemudian memajukan visi pekerjaan Tuhan, yaitu koinonia, marturia, diakonia, dan matetes. Jadi kita berdoa supaya di gereja kita pun, di sidang kita nanti ketika kita mengangkat seorang pelayan Tuhan, kita beri jabatan bagi dia, kita minta supaya roh Tuhan mengurapi dia, memberi kuasa yang namanya arhe. Nah, itu. Nah, yang berikut adalah energes, ya. Energes ini lahir kata energen. Kuasa untuk semangat atau energi, ya. Itu sebabnya ada satu kemasan, satu makanan yang sering dipakai untuk sarapan pagi, namanya energen sereal. Itu supaya ada semangat di dalam dia mau beraktivitas kantor setiap hari. Kalau apalagi di zaman modern sekarang, jadi orang lebih cepat seperti itu daripada mesti bikin tinutuan dulu, ya, tapi lebih cepat sereal seperti itu. Nah, jadi ini semangat. Alkitab berkata bahwa biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Ya. Jadi biarlah roh Allah menyala-nyala melayani Tuhan. Jangan surut melayani Tuhan, jangan padamkan roh. Nah, kita perlu meminta kuasa seperti ini. Nah, ini yang ada di dalam gereja, sehingga kita lihat luar biasa. Penyebaran gereja begitu berkembang. Ya, di Asia Barat, kita melihat di bawah kekaisaran Romawi ini, begitu luar biasa berkembangnya. Apalagi kemudian di atas tahun 100 atau di abad pertama ke atas, kita lihat Persia atau Iran dan Irak dan sekitarnya itu, di mana wilayah kekuasaan Romawi yang begitu besar. Kalau kita lihat peta Laut Tengah, ya, di Mesir, Afrika, bagian utara dan sebagainya, bagaimana Injil, ya, jadi api Pentakosta ini, Roh Kudus memakai gereja dengan kuasa dunamis ini, ya, dengan exousia, istus, kratos, dunatos, arke, energes, ya, begitu luar biasa memakai gereja Tuhan, dan sehingga Injil dapat diberitakan di Asia dan kemudian beberapa negara di Eropa. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai 47, kita lihat Petrus itu berkhotbah, sekali berkhotbah itu 3.000 orang
percaya. Dan kita lihat ini adalah jemaat Tuhan yang pertama. Sebelum mereka menyebut mereka Kristen di Antioquia, yang sudah kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, maka kita melihat bagaimana mereka pertama menyebut jalan Tuhan. Di gereja pertama disebut jalan Tuhan, tapi kemudian mereka menyebut mereka adalah Kristen atau pengikut Kristus. Saya sudah katakan bahwa nanti kita melihat di konsili-konsili itu ada begitu banyak sekali sekte yang kemudian mereka dikucilkan atau diusir, jabatannya dicabut dan sebagainya, oleh karena mereka tidak menerima ajaran kitab suci seperti ajaran kitab suci dari Tritunggal dan sebagainya. Nah, ini kita lihat Tuhan memakai gereja dengan luar biasa. Kita lanjut dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14-47, kita lihat mereka bertobat itu 3.000 orang. Ya. 3.000 orang. Ini jemaat Kristen pertama di Yerusalem. Sebenarnya belum jemaat Kristen, tapi masih jalan Tuhan. Jadi pertambahan jemaat mula-mula di Yerusalem, karena bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mengucapkan roti, jadi perhatian sosial satu dengan yang lainnya, dan doa serta memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja, sehingga kita dapat melihat gereja dengan pertumbuhan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pertambahan anggota jemaat itu karena Tuhan melalui orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya mereka yang tidak percaya melihat perubahan-perubahan yang terjadi di orang yang telah percaya kepada Yesus. Ya, artinya mereka tidak percaya, ya, lalu melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi ini luar biasa. Ini adalah pergerakan gereja di zaman rasul-rasul. Nah, sekarang kita masuk di dalam penganiayaan gereja. Jadi, saya sudah menyinggung waktu yang lalu tentang munculnya istilah eklesia itu ya. Saya sudah sampaikan bahwa munculnya eklesia ini sebenarnya lebih kepada karena supaya orang Kristen itu mudah dikontrol ya, mudah dikontrol. Demi kepentingan politik, maka orang Kristen itu dikontrol dan mereka diberikan satu tempat masih di wilayah Roma begitu ya. Nah, proses pemindahan itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu namanya eklesia. Namun kemudian kita lihat ditinjau secara rohani atau secara teologis, kita sepakat itu disebut sebagai orang-orang yang dipanggil keluar. Meskipun definisinya, kalau kita mengacu kepada definisinya, orang yang berkumpul itu dalam Kisah Rasul, kalau kita orang yang berkumpul itu namanya eklesia. Dia tidak menjelaskan berkumpul macam apa. Orang yang demo saja, kita lihat pernah terjadi kerusuhan di Kisah Para Rasul, itu namanya eklesia. Orang yang berkumpul. Jadi definisinya berkumpul. Nah, oleh karenanya saya bilang para sarjana kita lebih condong menggunakan kata kuriake atau kuriakos ketimbang mereka menggunakan istilah eklesia. Tapi sudahlah, yang penting pengertian teologinya, makna rohaninya bisa diambil, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar, yang diambil dari dua istilah ek dan kaleo. Nah, itu dia. Nah, lalu kemudian kenapa terjadi penganiayaan selain pengontrolan itu? Kita lihat orang Kristen yang sudah begitu berkembang, apalagi memasuki abad kedua, luar biasa ya. Jadi kepentingan kelompok sudah mulai bermunculan di sana ya. Sehingga kita lihat misalnya ada kelompok Romawi lawannya, ada kelompok Yunani lawannya, kelompok Yahudi lawannya. Orang Kristen menghadapi begitu banyak tekanan, termasuk di zaman Kaisar Nero ini kita lihat Paulus dihukum mati
di dalam pemerintahan Kaisar Nero, ya. Dia yang menyuruh membakar kota Roma, tapi kemudian mengkambing hitamkan orang Kristen, ya. Dianggap orang Kristen menjadi penyebab kebakaran kota tersebut, sehingga ini karena Nero sudah kalah saingan. Pernah dia mengeluarkan sebuah dekrit, saya sudah pernah singgung yang lalu, dekritnya adalah tentang istilah Deus. Tidak boleh ada Deus lain selain Kaisar Nero. Deus itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada boleh nama Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Kaisar Nero ini. Nah, jadi kita lihat orang Kristen, konsekuensinya adalah akan berhadapan dengan hal-hal ini. Ekses dari perkembangan itu. Bagaimana Kekaisaran Roma tidak suka, banyak tokoh-tokoh politik Roma tidak suka dengan kekristenan. Jadi dia memerintahkan, ya, orang-orang untuk membakar kota Roma dan mengkambing hitamkan orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen begitu terjepit di berbagai hal, baik dari ideologi Romawi, ideologi Yunani, ideologi Yahudi, ya, sehingga memunculkan penganiayaan yang berada di wilayah-wilayah Kekaisaran Romawi ini. Paulus, ya, jadi dihukum mati di Roma di bawah pemerintahan Kekaisaran Nero. Terlebih dahulu dia dimasukkan ke penjara di Filipi, lalu kemudian dia bersidang di Roma. Dalam buku Alfa Omega, ya, saya sudah sampaikan dalam buku Alfa Omega, dapat kita lihat bagaimana buku Alfa Omega itu seperti ini. Ya, ini buku Alfa Omega. Ya. Alfa Omega itu buku Kisah Para Rasul, ya, yang ditulis oleh Indonesian Publishing House, ya. Publishing House. Ini luar biasa. Jadi Paulus itu memiliki dua kewarganegaraan, yaitu dia Yahudi, dia juga memiliki kewarganegaraan Romawi. Jadi dia, menurut buku ini, setiap warga Roma itu wajib untuk dibela. Paling sedikit itu 20 orang. Nah, buku ini menerangkan bagaimana menuliskan bahwa ada begitu banyak pendamping hukum yang ingin mendampingi Paulus, ya, orang-orang hebat, khususnya para sarjana Kristen, sarjana-sarjana pembela, kalau kita sarjana hukum, ya, advokat Kristen yang ingin membela Paulus di Roma, ya. Dan dalam buku ini menerangkan bagaimana beberapa catatan atau literatur dari peristiwa penahanan Paulus di Roma dalam persidangan Roma ini. Para advokat menyebutkan bahwa dalam buku ini, Alfa Omega, belum pernah dalam sejarah Romawi, belum pernah ada orang setenang seperti Yesus dan seperti Paulus. Di mana-mana orang yang disidang itu, apalagi tahunya besok dia akan dihukuman mati, seperti Paulus, dia sudah tahu dia pasti akan dihukuman mati. Itu pasti akan ada menimbulkan reaksi psikologi yang lain. Tapi Paulus khususnya yang sedang kita bahas, dia memiliki jiwa yang tenang, ya, jiwa yang tenang. Ya. Beberapa tahun belakangan ini kita lihat banyak gereja yang bersidang begitu, ya, atau hamba-hamba Tuhan bersidang. Ya. Kita belajar dari Paulus, dia kemudian berkata dalam buku itu bahwa dia tidak perlu ada pembela, malah dia menulis sebuah ayat yang terkenal dalam suratan Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu luar biasa. Jadi dia percaya pembelaan yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Nah, lalu kita lihat
Nero begitu berkuasa sehingga kekalahan kepopularitasan daripada Nero ini makin menurun. Karena orang-orang Kristen sudah mulai naik, kecenderungan politik mulai membela kepada orang Kristen, lalu dia membuatkan skenario-skenario yang merugikan gereja. Kemudian melemparkan orang Kristen dalam Kolosium, lalu mengeluarkan singa, harimau untuk menerkam orang-orang Kristen. Orang Kristen dibungkus dengan kulit binatang, lalu dikeringkan sehingga mati. Wah, luar biasa. Kemudian kita lihat ada Nero Claudius Caesar, ya. Adalah salah satu kaisar Roma yang terkenal karena keburukannya. Ya, maksudnya Nero ini, nama aslinya adalah Nero Claudius Caesar. Ini adalah salah satu kaisar Roma yang terkenal karena keburukannya. Ya. Ini kira-kira dia punya model mukanya begini ya, model mukanya. Poninya poni zaman dulu. Lalu kita lihat ada yang berikut, namanya Titus Flavius Domitianus. Titus Flavius Domitianus. Itu tahun 51 sampai tahun 96. Ya, sampai tahun 96. Adalah kaisar Romawi yang berkuasa di tahun 81 hingga tahun 96. Maksudnya ini ya, 81 hingga 96. Sebagai seorang kaisar, ia memperkuat ekonomi negara dengan merevaluasi uang Romawi. Domitianus juga memperkuat pertahanan kekaisaran dan melalui program pembangunan besar untuk restorasi kota Roma. Peperangan meletus di Britania ketika Jenderal Agricola mencoba menaklukkan Skotlandia dan Dacia. Ketika Domitianus gagal mengalahkan raja di Titus Flavianus Domitianus ini adalah anak dari Titus Flavius, ya, atau Jenderal Titus, ya. Jenderal Titus inilah yang pernah menghancurkan Yerusalem tahun 70, lalu kemudian mengusir seluruh orang-orang Yahudi yang bertinggal di wilayah Yudea, ya. Jadi ini anaknya Titus Flavius Domitianus. Saudara baca, dia memperkuat ekonomi negara dengan merevaluasi uang Romawi. Artinya orang Kristen yang berada di wilayah kekaisaran Romawi, apakah dia pengusaha atau apa saja dapat kita temukan dalam Kisah Para Rasul, ada pengusaha-pengusaha seperti Priscilla dan Aquila dan sebagainya. Mereka kemudian akhirnya mengungsi karena tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi bagi pengusaha-pengusaha Kristen. Jadi ada begitu banyak tekanan dan kemudian memperburuk keekonomian daripada orang-orang Kristen yang ada di wilayah kekaisaran Romawi ini. Jadi memang akan ada penekanan yang sangat luar biasa. Jadi kita lihat sampai akhir zaman mungkin ya, saya banyak teman-teman yang pengusaha Kristen, ya tentu mereka dapat menceritakan hal-hal ini. Ya, sebabnya kita berdoa bagi pengusaha-pengusaha Kristen supaya ekonomi kita tetap bagus sehingga usaha-usaha jemaat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian Domitianus juga memperkuat pertahanan kekaisaran. Jadi pengrekrutan orang-orang Kristen untuk kemudian mereka dijadikan ujung tombak ya. Jadi kalau sistem pertahanan Romawi itu ada beberapa lapis. Jadi kalau kita mau pakai bahasa kasar bisa diumpan saja. Lalu kemudian memulai program pembangunan besar merestorasi kota Roma. Oh, ini kalau di Indonesia kita kenal dengan Rodi. Itu sama, orang Kristen dijadikan budak ya untuk merestorasi kota Roma. Lalu kemudian kita lihat pemerintahan Domitianus memiliki ciri totalitarian yang menganggap dirinya sebagai Kaisar Agustus yang baru,
yang akan membawa Romawi pada era kegemilangan yang baru. Kultus individu dilakukan melalui propaganda religius, militer, dan budaya. Domitianus menjadi populer di antara rakyat tetapi dianggap sebagai tiran oleh anggota senat dan sebagainya. Yang berikut adalah Publius Aelius Trajanus Hadrianus. Sebentar, ya. Ya, Publius Aelius Trajanus Hadrianus. Dia adalah seorang kaisar Roma dari 117 hingga 138 Masehi. Hadrian memberi nama Suria Palestina untuk daerah yang dulunya bernama Yudea. Baru belakangan hanya disebut Palestina, dilahirkan dengan nama Publius Aelius Hadrianus di Roma atau Italica. Jadi kita lihat pemberontakan Yahudi atau Bar Kokhba itu antara tahun 125 itu terjadi satu pertempuran yang sangat hebat antara orang-orang Yahudi, pasukan-pasukan Yahudi atau orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul luar biasa dipimpin oleh peperangan yang bernama Bar Kokhba ini. Lalu kemudian Jenderal Hadrian, atau kemudian dia menjadi Kaisar Hadrian. Dia kemudian menghancurkan seluruh bait Allah. Ya, bait Allah ini itulah yang Tuhan Yesus nubuatkan. Bagaimana bait Allah ini benar-benar hancur. Bahkan tidak ada, Tuhan sendiri berkata tidak ada satu batu pun yang dapat berdiri. Artinya memang tidak bisa dibangun lagi kalau mau lihat seperti itu apa yang dikatakan Tuhan. Pada tahun 70, Jenderal Titus Flavius dia menyerang Yerusalem. Dia hanya menghancurkan sebagian dan mengusir orang Yahudi. Tetapi kemudian orang Yahudi kemudian balik yang berada di Alexandria dan sebagainya. Ya, karena kita lihat orang Yahudi paling terbanyak itu adalah di Alexandria, yang kemudian menjadi cikal bakal dari munculnya agama Koptik Mesir. Nah, mereka kembali lalu membuat suatu pemberontakan yang sangat luar biasa, namanya Perang Bar Kokhba ini di Israel. Nah, Jenderal Hadrian atau Kaisar Hadrian ini dia mengalahkan, menangkap, membunuh begitu banyak orang-orang Yahudi dan meratakan Allah ini luar biasa ya. Meratakan. Jadi kalau kalau saya bisa gambarkan ini temboknya saja, kalau betul ya tembok yang sekarang yang menjadi hak hotel itu ya, atau mereka orang Yahudi menyebut telinga Tuhan, kalau betul itu bahwa sisanya di bagian barat, kalau betul sebab tapi Tuhan bilang itu hancur dan tidak ada satu batu pun yang mau. Itu sisanya sekarang itu kurang lebih hampir sekitar 18 ya. Dari ketinggian semuanya 30 lebih ya, 32 atau 35 dia punya tinggi. Dan luas daripada seluruh bangunan bait Allah ini atau kota Daud ini sungguh luar biasa. Dihajar oleh pasukannya pasukannya legion, namanya legion dari kalau kita lihat pusat militer itu biasanya, kalau Indonesia pusat militernya itu di mana tempatnya? Kalau di Timur Tengah pada zaman Hadrian itu tempatnya itu berada di Syria atau di Antioquia. Jadi mereka bukan tinggal di legion, ini tidak tinggal di Yudea. Di Yudea itu biasanya orang-orang yang menghitung pajak, keuangan dan lain sebagainya.
tahanan-tahanan politik. Tapi kalau pasukan legion itu berada di Syria Antioquia. Dia mengirim memukul rata, luar biasa, menghancurkan bait Allah, bahkan merampas, ya. Dia meratakan, lalu dia menggantikan bait Allah ini dengan penyembahan Romawi, namanya Eulia Capitolina. Eulia Capitolina. Jadi dia menaruh itu Eulia Capitolina. Dan kemudian kita pernah baca bagaimana ada di Alkitab ada yang namanya kolam Siloam. Kolam Siloam itu ditaruh patung. Patung itu yang apa namanya patung yang dewa kesembuhannya Romawi, dewa kesembuhan. Jadi sebenarnya di Siloam itu bukan kita lihat ada seorang yang lumpuh duduk di kolam itu menunggu kalau nanti malaikat dan tidak ada itu tidak ada. Kolam itu adalah tempat orang untuk sebelum seseorang memasuki bait Allah di zaman Perjanjian Lama, syaratnya dia harus di situ, ya. Dia harus mencuci dirinya. Kalau bahasa kita pakai bahasa baptis, semua wajib melalui situ, ya. Baru ke bait Allah mencuci diri. Tidak pernah ada keterangan bahwa kolam itu menimbulkan mujizat, tidak ada. Kenapa lalu kemudian disebut mujizat? Karena orang Romawi menaruh patung Tuhan. Jadi apa namanya ya? Dia membuat sebuah tradisi seperti itu. Semuanya udah patung Isori dari Yunani itu sudah ada. Mereka sebelum Yesus ada, patung itu sudah ada. Jadi patung Yunani maksud saya, patungnya dipertegas di bawah Hadrian. Jadi propaganda itu disebutkan di lebih kuat di zaman Hadrian. Tapi patung kesembuhan itu sudah ditaruh jadi zaman sebelum Yesus datang. Sebab Yunani menguasai Yudea itu sebelum Kristus lahir itu di antara sekitar 500 tahun sebelumnya itu Yunani sudah berkuasa dan mereka menggantikan penyembahan. Nah, kita kembali. Ini diratakan digantikan dengan tempat penyembahan Eulia Capitolina. Itu tempat penyembahan berhala. Luar biasa. Lalu barang-barang yang ada di bait Allah ini dibawa ke Roma. Itu dapat kita lihat di beberapa museum, termasuk di literatur pustakaan bagaimana Hadrian membawa peralatan perkakas yang ada di dalam bait Allah ini dibawa. Luar biasa. Lalu kemudian Yudea ini dia ganti nama. Ya, Yudea ini, provinsi Yudea ini, ya, dari selatan ke barat ini, dia ganti nama menjadi nama Suria Palestina, ya, atau Syria Palestina. Nah, dia pusat tentaranya itu ada di sana di Syria. Dia menggantikan Suria Palestina. Nah, ini yang menjadi perbincangan di dewasa ini. Jadi dewasa ini orang mengklaim bahwa Israel itu tidak ada, yang ada adalah Palestina. Nah, kalau merujuk kepada dua istilah ini, Palestina dan Israel atau Yudea, kembali kepada peristiwa ini. Bagaimana Hadrian, kurang lebih antara tahun 125 itu, atau awal abad masuk pertengahan abad kedua, itu Hadrian menghancurkan Yerusalem dan Yudea, ini provinsi Yudea ini, yang terdaftar di Roma sebagai provinsi Yudea, maka diganti menjadi Suriah Palestina. Yang kemudian waktu di zaman selanjutnya, kata Suriah Palestina ini hilang menjadi kata Palestina. Dan ini menjadi konflik sekarang. Jadi mesti kembali kepada pembahasan ini kalau kita mau merujuk kepada peristiwa perebutan tanah atau konflik politik yang berada di Palestina saat ini. Nah itu. Lalu kemudian kita lihat penganiayaan yang berhubungan dengan gereja. Ini adalah Titus Aulius
Hadrianus Antonius Pius. Ini adalah masa keemasan Romawi. Ya, kenapa? Karena nggak ada saingan. Ya, orang Kristen ya di zaman ini sudah benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Ya, di penginjilan sudah mulai di bawah tanah, ya, pengembalaan sudah mulai mulai pakai surat. Ya, sudah mulai pakai surat-surat saja. Jadi sudah di zaman Rasul-Rasul di abad 1 ini, ya. Lalu kemudian ada Marcus Aurelius Antonius Augustus. Jadi dia berkuasa tahun 121 sampai 180. Ya. Dia dilahirkan dengan nama Marcus Annius Gatilaus Severus. Ya. Dia kemudian berganti nama menjadi Marcus Aurelius Antonius. Ini adalah punya hubungan kuat dengan Cleopatra ya di kemudian waktu. Yang berikut adalah Lucius Septius Severus, Kaisar Romawi yang memerintah antara tahun 93. Jadi yang saya jelaskan ini adalah kurang lebih 10 atau 11 raja. Ya. 10 paling tidak. Tetapi Alkitabianya 10. Lebih Alkitabianya 10. Tetapi ada kaisar juga yang dari beberapa kepustakaan menggunakan 11. Tapi kalau 10 itu lebih banyak dari kaum karismatik akan menggunakan. Kenapa? Karena di dalam buku Wahyu, coba kita buka buku Wahyu, ya. Pasalnya yang ke Wahyu, kita melihat Wahyu pasalnya yang ke-2 kalau saya tidak salah. Ya,